Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Jana dengan NPM 5021069 ingin membahas materi mengenai perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum rencana pelajaran yang digunakan pada masa penjajahan Belanda yang disebut Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini bertujuan dan berfokus pada pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga Indonesia. Kurikulum ini dimulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Di dalamnya sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok atau isi materi pelajaran. Di sini, guru bertanggung jawab untuk mengajar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan sistem pendidikan pancawardhana, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah penyempurna dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga 1964, mengalami perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga 1964, mengalami perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum ini menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Diharapkan pada kurikulum ini, guru dapat mendorong siswa agar melakukan observasi dan aktif dalam proses belajar mengajar, serta dapat mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami dari materi pembelajaran. Siswa dituntut tanggung jawab antar sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan berpikir kritis. Yang keenam, kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini memakai metode CSBA, cara belajar aktif siswa, atau Student Active Learning (SAL). Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum ini lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini banyak mendapat kritik perihal alat ukur kompetensi siswa masih dengan pilihan ganda dan dianggap kurang memuaskan bagi guru dan tenaga kerja yang menerapkannya. Yang kesembilan, kurikulum 2006, dikenal sebagai KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi dan teknik evaluasi tidak banyak berubah dari KBK. Akan tetapi, guru diberi kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan kondisi siswa. Yang ke-10, kurikulum 2013. Di kurikulum ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan bahasan diperinci menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal karena beban tugas guru terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar adalah suatu pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Siswa dapat memilih pelajaran yang ingin dipelajari sesuai bakat dan minatnya. Kelebihannya adalah proyek tertentu yang harus dilakukan oleh siswa sehingga dapat membuat mereka menjadi aktif upaya mengeksplorasi diri. Dan kurikulum ini lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kerangka kurikulum. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Landasan pengembangan kurikulum. Adapun yang menjadi landasan dalam mengembangkan sebuah kurikulum diantaranya landasan religius, landasan filosofis perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, rekonstruktivisme, landasan yuridis, landasan psikologis, landasan sosiologis atau sosial budaya, serta landasan organisasi. Hakikat pengembangan kurikulum.
Hakikat pengembangan kurikulum tahun 1947 Kurikulum Merdeka adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Prinsip praktis. 5. Prinsip efektivitas. Prinsip khusus ke-1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. 2. Prinsip penentuan pilihan isi materi. 3. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan penilaian. Sekian itulah tadi pembahasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.